Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas film bucin, cok. Yaitu adalah Closer to You. Dirilis pada tanggal 22 April 2020. Nah, film ini sangat mirip ceritanya dengan film yang gue review sebelumnya, yaitu adalah Somehow I'm 10. Daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita putar intronya. Get it when I get back. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Film diawali dengan diperlihatkan ambulan yang sedang melaju. Nampaknya membawa seorang cewek yang mengalami patah tulang karena mau bunuh diri. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang dokter yang tampan bernama Woo Jing Ho. Woo Jing Ho pun mencoba menasehati cewek tersebut. Lalu Jing Ho pun menyuruh perawat untuk membawanya masuk. Scene berganti ke Jing Ho yang menengok keadaan cewek tadi. Cewek tadi sedikit kesal dengan Jing Ho yang sok menasehatinya. Sebelum pergi, Jing Ho mengatakan mempunyai lawan untuk balas dendam lebih baik daripada memilih untuk bunuh diri. Jing Ho mendapatkan kata-kata tersebut dari seseorang. Scene berganti ke Jing Ho yang sedang teleponan sama kakak perempuannya. Terlihat kakaknya Jing Ho ingin memperkenalkan cewek kepada Jing Ho, tapi Jing Ho menolaknya dan langsung mematikan teleponnya. Pas di dalam lift, Jing Ho menceritakan waktu dia berumur 18 tahun, di mana dia bertemu dengan seorang cewek yang bening anjir. Dan dari sinilah cerita cowok culun pun dimulai. Terlihat ada seorang cewek murid baru pindahan sekolah. Gurunya menyuruhnya memperkenalkan diri. Cewek tersebut bernama Han Fei. Setelahnya gurunya menyuruhnya duduk. Di sini kita diperlihatkan dengan karakter Jing Ho yang culun. Di jam istirahat, Jing Ho selalu membeli roti untuk anak geng bully. Jing Ho selalu menjadi budak mereka dan bahkan sampai dibully kayak gini, cok. Jing Ho yang frustasi dengan kesehariannya dibully terus, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba di sebelahnya Han Fei membaca surat wasiat yang ditulis Jing Ho sebelumnya. Karena malu, Jing Ho mencoba memberhentikan Han Fei membaca suratnya itu. Tapi dia malah terjatuh dan berpura-pura pingsan. Lalu Han Fei mengatakan jika kau lompat dari situ tidak akan membuatmu mati, justru malah menderita karena patah tulang. Lalu Han Fei pun pergi. Tapi dia balik lagi dan mengatakan sebelum bunuh diri sebaiknya hapus dulu video pornomu. Lalu dia pun pergi. Di hari berikutnya Jing Ho masih dibully oleh si geng bully. Dan dia pun berniat ingin bunuh diri lagi. Tapi ternyata di sebelahnya ada Han Fei. Seperti di sebelumnya, Han Fei mencoba menggagalkan Jing Ho untuk bunuh diri. Namun Jing Ho mencurahkan keluh kesahnya tentang kesehariannya yang selalu dibully, bahkan sampai dipermalukan kayak gini di depan teman-temannya. Han Fei pun mengatakan memiliki lawan untuk balas dendam lebih baik daripada memilih untuk bunuh diri. Lalu Han Fei pun paham dengan situasi Jing Ho dan ingin membalaskan kepada anak-anak bully tersebut. Han Fei pun menemui geng bully tersebut yang sedang bermain bola. Han Fei pun menyuruhnya memejamkan matanya. Dia mengira Han Fei mengajak cipokan gitu. Tapi ternyata Han Fei menanggalkan celananya di depan banyak orang dan ditertawakan gitu.
Lalu dia pun lari dan menarik tangan Jing Hao. Aduh cok, anjir. Di hari berikutnya Jing Hao ingin memberi Han Fei hadiah karena telah membantunya. Tapi nggak jadi gitu, malah membuli Han Fei karena dipaksa geng bully. Jing Hao pun mengejar Han Fei dan menghalanginya. Kayaknya mau minta maaf gitu, tapi nggak berkata apa-apa. Dan Han Fei pun pergi. Tiga hari kemudian, beredar rumor bahwa Han Fei telah meninggal. Jing Hao yang mendengarnya, hatinya pun menjadi hancur dan sangat sedih. Scene berganti ke Jing Hao yang sekarang. Dia sedang bersama temannya yang bernama Zhang Fan. Jing Hao pun menceritakan bahwa Zhang Fan temannya waktu sekolah, dan Zhang Fan meminta contekan kepada Jing Hao. Jing Hao pun melempari bukunya, tapi lemparannya tepat sasaran kepada si tukang bully. Dan dia pun langsung mengangkat bajunya Jing Hao. Dan sejak saat itulah mereka mulai berteman rahasia, karena Zhang Fan takut dibully juga oleh si anak geng bully. Scene balik lagi ke mereka berdua. Jing Hao juga menceritakan bahwa Zhang Fan telah menikah dengan kakak perempuannya. Di sini terlihat ya bahwa Jing Hao tidak mengakui bahwa dia menyukai Han Fei. Namun berbeda saat dia sedang mabuk. Isi obrolannya semuanya tentang ketertarikannya kepada Han Fei. Lalu kakaknya pun datang, dan di saat mereka berdebat-debat gitu, Jing Hao pun pergi sendirian. Jing Hao pun pergi ke bar ayahnya Han Fei. Di sana terlihat ayahnya Han Fei melihat barang-barangnya Han Fei. Mereka berdua pun sama-sama galau gitu karena kehilangan Han Fei. Dan tiba-tiba lampu mati, ayahnya Han Fei pun mengeceknya. Di sini terlihat Jing Hao yang galau berat sambil melihat diari Han Fei. Tiba-tiba musik penjelajah waktu pun berbunyi. Tiba-tiba Jing Hao melihat Han Fei. Halu anjir. Jing Hao pun langsung mengejarnya sambil membawa diari Han Fei. Han Fei! Sinang Han Fei pun memasuki sebuah pintu. Dan begitu pula dengan Jing Hao yang memasuki pintu itu juga. Aku di mana? Scene berganti kepada Jing Hao yang sedang tidur, dan kakaknya pun membangunkannya. Setelah bangun, dia pun memakai kacamatanya dan kebingungan. Jing Hao pun melihat ke cermin dan berteriak gitu. Dia pun langsung ngecek kalender dan juga koran hari ini. Dan yaps, dia pun berhasil kembali ke usia 18 tahun karena mendengar musik itu dan memasuki sebuah pintu pintu. Jing Hao pun pergi ke sekolah dan menganggap ini semua hanya mimpi. Dan rupanya Sinang Han Fei masih hidup gitu. Karena kerinduan Jing Hao yang begitu dalam, Jing Hao pun langsung memeluk Han Fei. Wanjir. Tapi Han Fei malah marah gitu dan memukuli Jing Hao. Jing Hao pun mencurahkan keluh kesahnya serta kerinduannya kepada Han Fei, tapi tetap saja masih dipukuli. Waktu jam istirahat, Jing Hao pun digangguin oleh anak geng bully. Ia meminta PR yang ia suruh buat. Tapi Jing Hao tidak memberinya, malah menasihatinya. Sampai membuat temannya kebingungan karena Jing Hao sebelumnya cupu dan penakut. Berbeda dengan Jing Hao yang sekarang. Jing Hao pun sampai membentak anak bully tersebut, yang membuatnya nggak berkutik sama sekali. Pas Jing Hao bercermin, di belakangnya ada cewek yang mengejeknya. Jing Hao pun langsung mengatakan, "Jangan bermimpi, saya tidak menyukai Anda." Jing Hao pun melihat Zhang Fan dan langsung mengejarnya. Ya bisa dilihat ya Zhang Fan menghindarinya.
Karena di sebelumnya mereka berteman rahasia gitu. Jing Hao pun menatap Han Fei sambil cengar-cengir. Pas di dalam pelajaran, Jing Hao pun ingin menganalisa tentang kecelakaan Han Fei dan berniat ingin menyelamatkan Han Fei. Lalu Han Fei yang terus-terusan membuka tutup HP-nya, teman yang di sebelahnya merasa terganggu. Jing Hao yang mempunyai kesempatan pun memanfaatkan hal itu dan mengajaknya untuk tukar tempat duduk agar dia bisa dekat dengan Han Fei. Agar tidak mengganggu murid lain, mereka pun berbicara dengan sama-sama mengirimi surat. Tapi malah ketahuan gitu di gurunya. Akibatnya mereka berdua pun mendapat hukuman. Tapi malah Jing Hao yang mengempel, sini yang malah rebahan anjir. Han Fei pun menanyakan mengapa ia ganti tempat duduk di sebelahnya. Sebenarnya Jing Hao banyak hal yang akan dikatakan kepada Han Fei, tapi kemungkinan Han Fei tidak akan mempercayainya. Dan juga Jing Hao sangat senang bertemu dengan Han Fei. Serta Jing Hao akan melakukan apapun untuk Han Fei. Tapi Han Fei malah menyuruhnya untuk 3 langkah darinya. Di sisi lain, temannya Jing Hao menemukan surat wasiat Jing Hao dan membacanya. Pas pulangnya, Han Fei digangguin oleh si geng bully. Tapi Jing Hao datang dan membelanya. Sampai ia pun dikejar oleh anak geng bully tersebut. Jing Hao pun berlari ke pos keamanan. Malamnya Zhang Fan memberitahu kakak Jing Hao tentang surat wasiat yang dibuat Jing Hao. Mereka pun sama-sama sedih. Bisa dikatakan di sinilah mereka berdua saling mengenal. Pas Jing Hao pulang, mereka berdua pun saling mengkhawatirkan. Di kamar, Jing Hao menemukan diari Han Fei dan membacanya. Tiba-tiba tulisannya hilang dan dibuat baru oleh Han Fei. Di diari tersebut Han Fei mengatakan bahwa Jing Hao pria gila. Juga Nanan dan Bai Zhenyun yang tidak membalas pesannya. Keesokannya Jing Hao merubah gayanya menjadi ganteng. Wow. Tapi tetap saja Han Fei masih belum tertarik. Wanjir, babang tampan. Zhang Fan pun langsung memuji-muji ketampanan Jing Hao. Dikarenakan Zhang Fan melihat geng bully, dia pun menghindarinya. Geng bully tersebut menyuruh Jing Hao untuk membelikannya roti. Tentu saja Jing Hao akan menolaknya. Seperti di masa lalunya, Jing Hao terkena tendangan bola dan menyebabkan seorang cewek terjatuh. Berbeda dengan sekarang, malah si tukang bully yang kena dan menyebabkan Han Fei terjatuh. Jing Hao langsung bergegas membawa Han Fei ke UKS. Di UKS, akhirnya Han Fei pun terbangun. Dan pas sudah disuntik, Han Fei pun langsung memegang tangan Jing Hao. Di sini Han Fei pun menatap Jing Hao. Kayaknya sini yang mulai tertarik nih. Keesokannya Zhang Fan mengatakan untuk tidak berteman secara rahasia lagi. Oke. Pas mau memasuki kelas, Jing Hao digangguin oleh geng bully. Tapi dia pun bisa mengatasinya dengan mengancamnya. Malamnya scene berganti ke Han Fei. Nampaknya Han Fei dan ayahnya kurang akur ya. Keesokannya Han Fei melihat temannya yang koma di rumah sakit.
Namun ibunya malah menyalahkan Han Fei. Jing Hao pun mengintip pembicaraan mereka dan lalu membela Han Fei, serta mengajaknya pergi dari situ. Pas pulangnya Han Fei menangis gitu karena telah merasa bersalah akibat yang ditimpa temannya Nanan. Oh ya, rumahnya Jing Hao dengan Han Fei tetanggaan gitu ya. Han Fei pun kena marah sama ayahnya karena Han Fei yang melihat Nanan. Padahal ibunya Nanan sendiri tidak suka melihat Han Fei. Han Fei pun melawan dan hampir saja kena tampar. Tapi untungnya Jing Hao mengagalkan dengan mengedor-gedor pintunya. Jing Hao pun mencari informasi tentang kecelakaan yang menimpa Nanan. Terlihat di sebuah restoran mereka lagi makan. Namun di saat Han Fei pergi, Nanan malah terbakar. Keesokannya mereka mengikuti kelas eksperimen. Namun gurunya pergi karena mendapatkan telepon. Pas bereksperimen, Jing Hao mengingat kejadian masa lalunya yang membuat kebakaran. Dan sampai dirinya pun dibully. Namun berbeda dengan masa sekarang, Jing Hao menggagalkan anak bully untuk membuat kebakaran. Tapi berbeda dengan meja, Han Fei malah membuat kebakaran. Han Fei pun trauma akan hal itu yang mengingatkan tentang kebakaran Nanan. Anak bully pun memadamkan api tersebut, lalu ia pun menyemprotkan ke Jing Hao, tapi Jing Hao bisa menghindarinya, malah Zhang Fan yang kena. Sampai-sampai lupa Han Fei. Jing Hao pun langsung mencarinya. Di masa lalunya rupanya Han Fei ingin bunuh diri, namun Jing Hao yang culun juga ingin bunuh diri. Han Fei pun mengurungkan niat bunuh dirinya karena membujuk Jing Hao. Pas di sekarang ternyata juga sama Han Fei yang ingin bunuh diri. Tapi untungnya Jing Hao datang dan mencoba membujuk Han Fei. Han Fei pun mencurahkan tentang dia yang bisa tertawa dan menangis. Sementara teman baiknya Nanan berbaring koma di rumah sakit. Serta ibunya Nanan menyalahkan dirinya dan juga ayahnya yang tidak mengerti tentang dirinya. Han Fei pun merasa tertekan gitu. Tapi karena bujukan babang tampan yang sangat menyentuh, akhirnya hati Han Fei pun luluh gitu. Scene berganti ke Zhang Fan. Ternyata di situ juga ada anak geng bully. Bersamaan dalam itu, kakaknya Jing Hao mengunjungi Jing Hao untuk mengasih uang gitu. Karena telah berasa bersalah selama ini tidak baik kepada adiknya. Scene berganti ke mereka berdua lagi. Mereka berdua nampaknya udah mulai kasmaran. Nah, lu kapan, cok? Sementara itu, Zhang Fan dibully oleh anak geng bully. Jing Hao yang melihat pun langsung menyusul Zhang Fan. Zhang Fan pun bertemu dengan kakaknya Jing Hao. Dan langsung menyusul Zhang Fan. Kakaknya Jing Hao pun mengatakan kata yang sama seperti yang dikatakan oleh Han Fei di sebelumnya. Saat itu Jing Hao sadar bahwa kejadian sebelumnya akan terjadi di kejadian sekarang dan tidak bisa dihindari. Jing Hao sadar bahwa dia tidak bisa merubahnya, tapi dia bisa mengganti perannya. Jing Hao pun langsung mencari geng bully dan menemukannya di lapangan bola. Jing Hao pun berpura-pura berlutut dan langsung menanggalkan celananya. Serta ditertawai oleh banyak orang. Jing Hao pun langsung menarik tangan Han Fei. Wanjir, cok. Nah, kayak gini dong, nggak sama kayak Som Ho, masa laki sama laki.
Malamnya Han Fei mencatat di diarinya dan sangat bahagia karena telah diperhatiin oleh Jing Hao. Namun ternyata ada masalah Han Fei satu lagi, yaitu masalahnya dengan babang boyband. Keesokannya di sekolah, Han Fei berniat ingin bolos. Tapi Jing Hao menggagalkannya. Namun masih diikuti oleh Jing Hao. Di situ geng bully sangat marah kepada Jing Hao karena telah menanggalkan celananya di sebelumnya. Jing Hao pun langsung menggendong Han Fei lari dan masuk ke sebuah ruangan. Han Fei bersikeras ingin bolos dari sekolah, namun Jing Hao menahannya. Di saat Jing Hao sibuk menahan pintunya yang didobrak geng bully, Han Fei pun lari lewat jendela. Dan begitu pula dengan Jing Hao yang mengikutinya lewat jendela juga. Ternyata Han Fei melihat babang boyband yang lagi konser, dan juga Jing Hao yang mengikutinya. Setelah konser, Han Fei pun menemui babang boyband. Jing Hao mengintip dari luar pembicaraan mereka. Di situ Han Fei menyuruh babang boyband menengok pacarnya yang koma di rumah sakit, yaitu adalah Nanan. Namun babang boyband selalu sibuk dan tidak sempat menengok Nanan. Han Fei yang kesal dengan babang boyband langsung membanting-banting gitarnya. Jing Hao langsung menonjok babang boyband. Lalu Jing Hao dan Han Fei pun pergi. Di kamarnya, Jing Hao menunggu Han Fei mencatat diarinya. Namun ternyata Han Fei menangis di depan diarinya. Jing Hao pun menelpon Han Fei dan menyuruhnya untuk melihat ke jendela. Terlihat Jing Hao mencoba menghibur Han Fei, lalu mengajaknya jalan-jalan. Besoknya malam, Jing Hao teleponan sama Han Fei. Tapi Han Fei malah terjatuh. Jing Hao yang mendengarnya langsung menolong Han Fei. Pas mereka sedang berduaan di kamar, tiba-tiba ayahnya Han Fei pulang. Ayahnya langsung menengok Han Fei di kamarnya. Namun ayahnya curiga. Ternyata Jing Hao tertangkap basah dengan ayahnya Han Fei. Akhirnya mereka berdua pun menjelaskan bahwa Jing Hao hanya menolong Han Fei ke rumahnya. Setelahnya Jing Hao pun pulang. Namun sebelum pulang, Jing Hao menasihati ayahnya Han Fei untuk selalu perhatian kepada Han Fei agar tidak menyesal di masa depannya. Dan Jing Hao pun pergi. Keesokannya setelah pulang sekolah, mereka selalu berduaan terus. Scene berganti ke Jing Hao yang ingin menemui babang boyband. Di situ Jing Hao menyuruh babang boyband menengok Nanan yang koma di rumah sakit. Scene berganti ke dua bucinnya lagi dan mereka bersenang-senang gitu. Aduh cok, jiwa jombloku meronta-ronta cok. Scene berganti ke Han Fei. Terlihat ayahnya Han Fei udah masak untuk Han Fei, atau udah memerhatikan Han Fei. Serta Han Fei pun mencatat di diarinya tentang nilainya udah mulai bagus, dan ayahnya yang udah mulai memerhatikannya. Keesokannya Han Fei dan Jing Hao menengok Nanan.
Begitu juga dengan babang boyband, akhirnya datang juga menengok Nanan. Dan tibalah hari di mana Han Fei meninggal, yaitu adalah hari esoknya. Jing Hao berharap besok bisa melindungi Han Fei. Sepulang dari sekolahnya, Jing Hao mengajak Han Fei jalan-jalan ke pantai. Juga main air gitu, cok. Sementara itu, Nanan di rumah sakit dalam kondisi kritis. Scene berganti ke duo bucinnya lagi. Jing Hao sengaja menghabiskan hari-harinya dengan Han Fei, karena di hari inilah Han Fei meninggal. Lalu Jing Hao pun memberikan jepit rambut ke Han Fei. Namun di saat Han Fei memeriksa HP-nya, akhirnya Han Fei tahu juga bahwa Nanan dalam keadaan kritis. Jing Hao pun mencoba menahan Han Fei. Tapi Han Fei tetap bersikeras ingin ke rumah sakit dan meninggalkan Jing Hao. Di rumah sakit, ibunya Nanan menangis. Han Fei yang datang pun kena tampol. Terlihat ibunya Nanan terlalu menyalahkan Han Fei. Scene berganti ke Jing Hao yang menyusul juga menggunakan taksi. Namun karena macet, Jing Hao pun langsung membayar taksinya lalu langsung berlari keluar dari taksi. Scene memperlihatkan Han Fei yang ingin bunuh diri. Pas Jing Hao sedang berlari, tiba-tiba Han Fei menelpon. Han Fei pun sebenarnya ingin mengakhiri hidupnya. Namun karena Jing Hao yang telah banyak memberi kenangan yang indah, Han Fei pun jadi kuat lagi. Dan mereka pun bertemu berseberang jalan gitu. Di saat Jing Hao mau menyeberang, tiba-tiba dan Jing Hao lah yang mengganti peran Han Fei pada hari itu. Serta diarinya pun menghilang. Di rumah sakit, ibunya Jing Hao dan kakaknya menangis. Zhang Fan pun mengasih surat yang dibuat Jing Hao sebelumnya kepada Han Fei. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Jing Hao dari masa depan dan dia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Han Fei. Jing Hao berharap agar Han Fei bisa bahagia serta menyemangatinya untuk hidup dan akan selalu mencintai dirinya. Lalu scene memperlihatkan seperti scene di awal film, tapi dokternya bukan Jing Hao melainkan Han Fei. Dan Han Fei pun melihat Jing Hao yang sedang berbaring koma selama 10 tahun. Wanjir. Serta menyuruh dirinya untuk segera bangun. Lalu Han Fei pun mencipok Jing Hao. Cok. Dan ia pun pergi. Pas pulangnya Han Fei bertemu dengan ayahnya. Di saat Han Fei makan, tiba-tiba lampu mati. Ayahnya pun mengeceknya. Setelah ayahnya pergi, musik penjelajah waktu pun berbunyi. Han Fei pun melihat Jing Hao. Jing Hao memasuki sebuah pintu. Serta Han Fei juga masuk ke pintu tersebut. Scene udah ketiga kalinya mirip. Dan dokternya Han Fei juga Jing Hao. Dan mereka pun hidup bahagia. Film pun tamat.